Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Tunaikanlah tugas panggilanmu, memberitakan Injil kepada semua orang, semua suku, dan semua bangsa. Mari kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan kekuatan yang baru, hari yang baru untuk kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan, kami mau isi hari yang baru ini dengan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Semua kegiatan aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu, Tuhan yang menolong kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu pagi ini, Tuhan juga menuntun kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Waspadalah terhadap ajaran sesat. Kekristenan dari sejak mulanya, dari awal gereja mula-mula, banyak menghadapi tantangan. Dan tantangan terbesar adalah ajaran sesat. Ajaran sesat itu muncul di kehidupan orang Kristen. Dan ajaran sesat itu bisa disebut dengan bidat. Bidat itu ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Gereja sering menghadapi ajaran-ajaran sesat dari dulu sampai sekarang. Lalu ajaran sesat ini juga mereka memakai Alkitab sebagai dasar pemikiran mereka. Karena ajaran sesat juga itu muncul di kalangan orang-orang Kristen, bukan dari agama lain, bukan dari aliran yang lain, tapi muncul di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Dan setiap orang, kita sebagai orang Kristen harus hati-hati terhadap ajaran-ajaran sesat. Dan ajaran-ajaran sesat ini ada di sekeliling kita dari dulu sampai sekarang. Yang mungkin kita suka mendengar aliran Saksi Yehova, lalu Mormon, Children of God, dan juga New Movement. Itu semua adalah aliran-aliran sesat yang muncul. Dan di akhir zaman ini itu juga muncul kembali. Di zaman sekarang yang kita hidupi saat ini, aliran-aliran sesat juga sudah mulai muncul. Sekarang aliran sesat yang banyak menyesatkan orang tentang pemahaman ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita harus memiliki keyakinan bahwa ketritunggalan Allah 3 dalam 1 yang tidak dapat dipisahkan. Aliran-aliran sesat dapat menyesatkan banyak orang sehingga orang menyimpang dari jalan kebenaran. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Dalam kitab Yohanes ini dijelaskan dan diingatkan kepada jemaat bahwa tetaplah di dalam ajaran Kristus, karena banyak ajaran-ajaran sesat yang akan menyesatkan. Ada juga baru-baru ini muncul tentang teologi kemakmuran dan kesuksesan. Itu booming tahun 2000-an. Jadi teologi itu, ajaran itu mengajarkan bahwa orang Kristen harus hidup sukses. Kalau tidak sukses, tidak kaya, berarti dia tidak diberkati.
Kalau tidak diberkati, berarti dia tidak dikasihi oleh Tuhan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah orang yang diberkati, dan orang yang diberkati adalah orang yang kaya dan sukses. Ini ajaran yang banyak menyesatkan banyak dari kalangan muda, kalangan tua juga banyak disesatkan ajaran ini. Lalu kebenarannya apa, Bapak Ibu serta saudara-saudari? Kebenarannya ketika kita mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, tujuan kita bukan untuk kaya. Kita jadi orang Kristen, tujuan kita bukan jadi orang sukses. Tapi tujuan hidup kita mengikut Tuhan supaya kita bisa menjadi pembawa kabar baik. Jadi kalau menjadi orang Kristen tujuannya kaya dan sukses, itu salah. Dan ajaran teologi kemakmuran dan kesuksesan membawa banyak pemikiran orang yang salah. Ketika mereka tidak kaya, tidak sukses, mengutuk diri sendiri, dan akhirnya mengakhiri hidup dengan sangat tragis, yaitu bunuh diri. Karena apa yang dia inginkan tidak terjadi sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Bapak, Ibu serta saudara-saudari, kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang muncul. Lalu ketika ada ajaran yang menyimpang, kita harus bisa menganalisa, mengkaji, mempelajari gerakan-gerakan yang muncul, aliran-aliran yang muncul. Awalnya sesuai dengan firman Tuhan, tapi aliran sesat selalu menyelewengkan kebenaran ini menjadi tidak benar. Seperti saksi Yehova, mereka tidak merayakan Natal dan Paskah. Mereka dilarang itu. Lalu ketika melihat Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka memisahkannya. Kita mesti hati-hati. Waspadalah, ajaran-ajaran sesat sudah mulai muncul. Banyak ajaran membingungkan, banyak orang Kristen juga ikut bingung. Renungan pagi ini mengingatkan kepada kita, ketika kita bingung dan tidak tahu apa yang harus kita pahami, kembalilah kepada Alkitab, kembalilah kepada firman Tuhan, dan ujilah setiap ajaran yang datang, sesuaikah dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, mari tetap waspada dan berhati-hati menghadapi setiap ajaran-ajaran yang ada, dan peganglah kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita di jalan yang benar dan di ajaran yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami, kuatkan kami, beri hikmat dan bijaksana, supaya kami tetap ada dalam jalur Tuhan, kami ada dalam ajaran yang benar, dan memegang teguh kebenaran. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolonglah kami ya Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.